Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dalam video kali ini aku mau berbagi tips ya, atau sekedar sharing. Yang mana dulu nih? Kuliah S2 dulu atau kerja dulu? Tonton terus ya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Nah, bagi teman-teman yang galau, S2 dulu apa kerja dulu atau nikah dulu gitu ya. Jadi aku mau kasih tips ke kalian waktu aku S2 itu gimana. Harusnya kuliah sambil kerja atau kuliah aja atau kerja aja gitu ya. Nah, untuk kalian yang dapat beasiswa, misalnya yang cerdas, yang rajin gitu dapat beasiswa, nggak apa-apa kalian cuman kuliah itu S2 aja, kuliah S2 aja, nggak usah kerja. Tetapi kalau umumnya nggak ada beasiswa seperti saya itu, jadi saya kuliah sambil kerja. Jadi udah aku ceritakan kan di video-video sebelumnya kalau aku dulu itu ngambil S2-nya itu di Semarang, tapi aku kerjanya di Kediri. Jadi fleksibelnya S2, ini jurusanku ya, kalau jurusan yang lain nggak tahu. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu kalau aku kuliahnya di S2-nya di Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro Semarang. Lulus berapa tahun ya? 2015 sampai 2018 itu berapa tahun? 15 ya, hampir 2,5 tahun. Jadi aku lulus S2 2,5 tahun. Dan itu aku lakukan sambil kerja gitu. Jadi aku PP tuh dari Kediri ke Semarang. Jadi aku kuliah sambil kerja. Kerjaku di Kediri itu sebagai guru honorer yang bayarannya dulu sekitar 900 awal-awal waktu masuk, terus kemudian naik sampai aku dapat duit 1.700.000. Itu aku kerja. Dah pada saat itu SPP ku murah banget, sekitar 4.250.000. Jadi cukuplah untuk PP Kediri Semarang sama bayar kuliah dan makan. Pokoknya aku 1 kali ke Semarang gitu PP itu 150.000 gitu ongkosnya. Udah makan, udah naik bis gitu. Jadi aku naik bisnya Sugeng Rahayu ya. Jadi teman-teman kalau umpamanya bingung kuliah dulu apa kuliah S2 dulu apa kerja dulu, ya udah dilakukan semuanya gitu. Kalau kalian nggak pakai beasiswa, tapi kalau kalian beasiswa ya itu kan udah dapat jaminan dari negara ya, pasti uangnya juga banyak, jadi nggak usah kerja. Tapi kalau umpamanya kerja itu lebih bagus karena punya pengalaman bekerja. Jadi kalau umpamanya lulus itu nggak blank gitu loh. Aku belum punya pengalaman kerja, udah S2 nggak punya pengalaman kerja gitu kan, sayang banget ya. Kalau S2 punya pengalaman kerja itu kan juga nilai plus buat teman-teman gitu. Jadi bagaimana cara ngatur waktunya? Jadi kuliah sambil kerja waktu S2 itu, cara ngatur waktunya itu kan kuliahku S2 ku itu dulu masuknya hari Kamis, Jumat, Sabtu kan, 3 hari. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari itu aku ambil yang Jumat, Sabtu. Kuliahku itu kan ada 6 hari ya. Hari itu ada 7 hari ya. Jadi aku Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu aku kerja di Kediri. Terus Jumat, Sabtu aku kuliah di Semarang, dan minggunya aku buat istirahat. Karena dulu belum ada peraturan dikti yang mengatakan kalau kuliah itu harus Senin sampai Kamis sampai Jumat gitu. Jadi Sabtu itu masih boleh kuliah gitu. Karena masih boleh kuliah, jadi aku ambilnya itu Jumat, Sabtu aja. Nah yang Kamis, yang mata kuliah 3 mata kuliah yang gak aku ampu waktu semester 1, aku ampu di semester 3. Jadi semester 3 itu harusnya aku ngerjakan skripsi aja, ngerjakan tesis aja, aku gunakan untuk kuliah juga.
Jadi kuliahku hari Jumat yang semester 3 itu dengan kuliahku hari Jumat dan sambil ngerjakan skripsi gitu loh. Jadi memang apa namanya, ya memang agak berat, tapi aku ngerasa itu kuliah sambil kerja itu nggak berat karena aku suka gitu. Dan karena aku itu mindsetnya itu kuliah itu bukan kuliah cari ilmu tuh enggak, tapi mindsetku tuh jalan-jalan ke Semarang. Karena kenapa? Waktu aku kuliah, setelah kuliah itu aku sering sekali, kalau anak Semarang ya, kalau kuliah di Semarang itu aku selalu pergi sama teman-temanku itu ke Lawang Sewu, ke kota tua, kota lama gitu. Kan sekarang kota lama udah bagus banget ya. Terus kemudian pergi ke Kampung Pelangi, ke Sampokong, ke museum dan gitu. Jadi aku kuliah itu ngerasa nggak kuliah, tetapi aku jalan-jalan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis aku kerja di Kediri, Jumat Sabtunya aku kuliah. Jadi kayak refreshing gitu loh. Jumat Sabtu tuh aku anggap refreshing gitu. Dan apa namanya, kebetulan juga temanku baik. Jadi kalau umpamanya Jumat Sabtu kan aku pasti itu tidur di Semarang ya. Aku tidur di rumahnya temanku gitu. Tidur di kos-kosnya temanku. Jadi aku nebeng gitu. Jadi nggak ada alasannya kuliah sambil kerja itu nggak bisa. Cuman kitanya aja yang harus bisa memanage waktu untuk kuliah sambil kerja. Kalau umpamanya teman-teman pengen kuliah terus sambil kerja, umpamanya kuliahnya di Jogja tuh. Ya udah cari aja kerjaan. Kan kalau umpamanya kerjaan itu kan kalau awal-awal kan tidak harus gaji besar, atau mungkin teman-teman punya pengalaman online shop juga apa-apa gitu. Jadi jangan sampai kita tuh cuma kuliah aja gitu, karena waktu itu sangat berguna banget ya. Kalau kita nggak memanfaatkan dengan baik, waktu itu akan membunuh kita. Saya sarankan seperti itu dan memanage waktunya. Nah, gimana caranya untuk aku mengerjakan tugas gitu? Kan jadi guru honorer di SMA itu kan nggak padat ya. Dulu itu aku pulangnya itu waktu 2015 itu pulangnya itu masih jam 1 itu udah pulang. Jam 1 itu udah pulang gitu loh. Jadi nggak terlalu capek kayak sekarang kan. Sekarang itu kan pulangnya 2:30 kalau SMA ya. Dulu itu cuma jam 1. Jadi gimana aku caranya memanage tugas-tugas kuliah? Jadi kalau waktu umumnya aku jam kosong, maksudnya ada jeda jam kosong, umumnya aku dapat jam 1-2, terus 3-4 kosong. Nah itu yang 3-4 itu aku buat ngerjain tugas. Terkadang itu aku juga dinyinyirin gitu ya sama guru-guru, buat apa sekarang itu bawaannya buku, kalau nanti kalau punya anak bawaannya popok gitu kan, sebagainya itu. Tapi itu nggak apa-apa, cuman karena mereka mungkin nyinyir atau mungkin iri atau gimana nggak tahu. Tapi mungkin, dan kita harus siap mental gitu loh kalau mau dinyinyirin. Oh kamu kok ngerjakan tugas segini banget, kamu kok ngoyo banget jadi orang gitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena itu pilihan kita. Nah kalau teman-teman ingin kerja sambil kuliah, coba mamanya nggak jadi guru itu bisa jadi guru honorer ya tadi. Jadi les privat gitu. Kan les privat banyak gitu. Kalau teman-teman nggak suka jadi les privat ngelesin anak-anak, itu bisa jadi Gojek kan. Kalau umumnya kerja di kuliah di kota besar itu kan kayak di Jogja, kalau di apa namanya, Semarang, Jakarta itu kan bisa banget jadi Gojek, terus jadi online shop, jual-jual apa yang bisa dijual gitu. Pokoknya nggak jual diri ya. Gitu. Itu pengalamannya. Dan bagaimana caranya menyelesaikan tesis sambil kuliah gitu. Jadi aku ambil kesepakatan bersepakat sama dosenku gitu. Aku bilang ke beliaunya, kebetulan beliaunya baik banget. Beliau namanya Prof Tejo ya, sama Pak Alam, itu baik banget. Aku ceritakan kalau aku itu nggak dapat beasiswa Pak, aku kuliahnya mandiri, jadi aku harus kerja hari Senin sampai Kamis. Umpamanya saya bimbingan skripsi, bimbingan tesisnya hari Jumat aja gimana gitu. Setiap hari Jumat, setiap
2 kali dalam 1 bulan atau 3 kali dalam 1 bulan. Itu pokoknya 1 bulan itu harus bimbingan gitu. Dan beliau berdua ini, dosen pembimbingku tuh juga, oh iya nggak apa-apa mbak, saya ngerti, dan pasti ngasih semangat. Pokoknya intinya kita harus berdiplomasi, berdiskusi sama dosennya, kita bisanya seperti ini, bapaknya dosen bisanya seperti ini, ya kita buat kesepakatan bareng gitu. Intinya kalau kalian itu pengen kuliah, ya udah niat aja. Kuliah S2 sambil kerja itu nggak masalah bagi saya. Dan itu juga bisa untuk membantu SPP kita, karena kan kita nggak pakai beasiswa gitu ya. Jangan sampai kita itu udah besar S2 tapi masih minta orang tua, itu kan malu sekali gitu. Jadi aku S2 itu pure biaya sendiri, walaupun umpamanya SPP-nya kurang 1 juta, itu aku pinjem ibuku, tapi udah setelah aku gajian gitu aku kembalikan sama ibuku, atau aku dapat proyek dari teman-temanku, kegiatan itu dapat duit tuh aku kasihkan ke ibuku, utang-utangku. Jadi memang harus ada perjuangan. Kalau menekan biaya itu tadi, karena aku kan PP, jadi biaya hidup di Semarang itu nggak begitu terasa, karena aku kan cuma 2 hari aja, gitu aja. Jadi teman-teman semangat untuk kalau umpamanya kalian pengen kuliah lagi, saya doakan berhasil ya, dan bisa mendapatkan S2 yang diinginkan kalian, dan selalu semangat. Sebenarnya modal kita untuk kuliah S2 itu semangat aja gitu. Kalau kita nggak ada semangat, kita nggak akan lulus tepat waktu, kita nggak akan bisa melakukan apa yang terbaik buat kita. Nah, pengalaman lagi, kalau waktu itu kan aku kuliah sambil kerja, itu akhirnya aku kan hampir lulus S2 ya, itu kan persyaratannya TOEFL. Aku itu harus bolak-balik ke Kediri ke Semarang hanya untuk tes TOEFL di SEU Undip gitu. Jadi cuman tes TOEFL aja aku harus PP ke Semarang dengan ongkos 150.000 gitu dengan makan. Jadi tes TOEFL-nya kan hari Kamis kalau nggak Jumat gitu. Jadi aku berangkat dari Kediri Kamis sampai ke Semarang Jumat, terus tes TOEFL, terus langsung pulang lagi ke Kediri, gitu aja. Pokoknya hidupku kayaknya di jalan. Dan alhamdulillahnya transportasinya juga murah, karena Sugeng Rahayu, sumber selamat ya, Sugeng Rahayu lover ya saya. Itu sangat transportasinya itu 24 jam gitu loh. Dan umpamanya saya dari Kedirinya hari Kamis malam sampai jadi transportnya itu dari Kediri itu hari Kamis malam ya. Terus aku kuliahnya kan hari Jumat. Hari Kamis malam berangkat, jam 9 malam berangkat, sampai Solo itu jam 3 pagi. Aku tidur dulu sambil nunggu adzan subuh, jam 5 setelah adzan subuh aku berangkat ke Semarang. Jadi bis transportasinya tuh nggak ada yang langsung gitu loh. Adanya transit dulu di Terminal Tirtonadi. Jadi aku tidurnya di Terminal Tirtonadi sebelum bis Semarangan itu kan jam 5-an ya. Jadi jam 3 sampai jam 5, atau biasanya jam 2 sampai jam 5 itu aku tidur dulu di Terminal Tirtonadi. Untungnya terminalnya aman, nggak seperti Terminal Semarang. Kalau Terminal Semarang kan terminalnya itu rawan copet ya, jadi Semarang itu harus dibenerin itu terminalnya. Kalau Solo kan terminalnya memang terminal yang bagus gitu. Dan biasanya kalau aku kuliah gitu, pulang dari Semarang itu aku mampir dulu ke kosnya temanku yang kuliah di UNS, S2 di UNS, itu sambil jalan-jalan, muter-muter malam-malam gitu. Terus paginya aku balik ke Kediri. Gitu teman-teman. Jadi itu pengalamanku kerja sambil kuliah S2. Jadi memang butuh pengorbanan, tapi aku merasanya nggak pengorbanan. Dan kita itu nggak bisa, waktu itu aku nggak bisa save money gitu, nggak bisa nabung, karena uangnya itu dipakai untuk kuliahku S2. Jadi aku mulai nabung, bisa nabung, dapat duit
aku tabung dan aku buat usaha itu setelah lulus S2 tahun 2018. Jadi aku tahun 2015 sampai 2018 itu nggak nabung, ya nabungnya nabung investasi ilmu ya. Akhirnya tahun 2018 ke 2020 ini aku bisa nabung, alhamdulillah, dan aku bisa usaha, ya memulai usaha gitu. Jadi teman-teman gak usah berkecil hati kalau umpamanya nggak ada biaya. Selama kita punya kekuatan energi, yaitu biaya kita sendiri yang memenuhi keinginan kita itu. Kan kalau pendidikan itu kan kewajiban ya kalau menurutku. Jadi kita harus mau bagaimanapun kita harus usaha gitu. Itu, dan semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau penjelasan saya agak beribet gitu, karena ini spontan aja, gak ada teksnya, jadi spontan aja teman-teman. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat untuk kuliah S2. Kerja gak apa-apa,